Kita semua sudah tahu kan, kalau computational thinking itu dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu dekomposisi. Nah, dekomposisi ini yang akan saya bahas pertama dalam materi ini. Apa sih dekomposisi itu? Jadi, dekomposisi itu adalah memisahkan masalah menjadi bagian-bagian terkecil bertujuan agar lebih mudah dimengerti, dipahami, dipecahkan, dikembangkan, dan dievaluasi secara terpisah. Apa sih maksudnya? Jadi kan setiap masalah, setiap apapun yang akan dipecahkan menggunakan computational thinking itu harus mempunyai tahap-tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu menyiapkan apa aja sih yang harus kita siapkan gitu. Nah, contohnya seperti materi sekarang yaitu sholat. Apa aja sih yang harus disiapkan ketika sholat? Itu dia dekomposisi. Contohnya nih, ketika sholat kan kita harus menyiapkan sajadah, sarung bagi laki-laki, mukena bagi perempuan, atau peci, kopiah bagi laki-laki. Terus misalnya pakaian bersih yang pasti buat laki-laki dan perempuan. Nah, opsionalnya mungkin seperti Al-Quran, tasbih, seperti itu. Jadi itu adalah dekomposisi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola. Sebelumnya, kita tuh harus tahu apa sih itu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenal atau mengetahui kesamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data, serta suatu hal yang nantinya bisa digunakan untuk prediksi dan penyajian data. Nah, kalau pengenalan pola dari sholat ini bisa dilihat dari berbagai macam perbedaan dari laki-laki dan perempuan. Misalnya, kalau laki-laki itu auratnya dari pusar sampai lutut saja. Terus yang kedua, mereka meregangkan kedua siku tangan dari kedua lambung saat ruku dan sujud. Yang ketiga, saat ruku dan sujud pula, mereka mengangkat perutnya dari kedua paha. Yang keempat, menyaringkan suara bacaannya. Yang terakhir, bila terdapat kesalahan pada imam, maka laki-laki menegur imam dengan cara pengucapan tasbih atau subhanallah. Kalau dari yang perempuannya, yang pertama itu ada auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang kedua, merapatkan satu anggota tubuh kepada anggota tubuh lainnya. Jadi harus rapat itu pas sholat. Terus yang ketiga, saat ruku dan sujud, meletakkan perut pada kedua paha. Nah, udah kelihatan kan gimana perbedaannya? Dari yang pertama tadi juga udah kelihatan. Lalu selanjutnya, merendahkan suara bacaan di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat berjamaah di masjid, gak usah bacaannya dikeras-kerasin, cukup pelan-pelan aja. Kecuali kalau yang imamin yang udah muhrim. Terus yang terakhir, bila terdapat kesalahan pada imam, maka menegurnya dengan tepuk tangan, yaitu telapak tangan kanan dipukulkan ke punggung tangan yang kiri. Jadi gini. Nah, disimpulkan pola dalam sholat tetap sama walaupun ada syarat dan ketentuan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan. Sama halnya dengan menjamak sholat, walaupun dengan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, bahkan durasi sholatnya tetap sah karena pola yang sama. Dari sana berarti sudah melakukan langkah kedua, yaitu pengenalan pola. Sekian dari saya. Lanjutkan yang lain. Abstraksi dalam konteks sholat merujuk pada kemampuan
individu untuk mengangkat diri dari keterikatan dengan urusan dunia dan dapat mengalihkan fokus sepenuhnya kepada aspek spiritual dan ibadah dalam sholat. Proses ini melibatkan upaya sadar untuk mengisolasi pikiran, hati, dan perbuatan dari gangguan-gangguan luar yang dapat mengganggu konsentrasi dan khusyuk selama beribadah. Abstraksi sholat berimplikasi pada pemahaman mendalam terhadap setiap gerakan, ucapan, dan sikap yang dilibatkan dalam ritual sholat, bukan hanya sebagai rangkaian rutin mekanis, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Allah. Dalam konteks ini, individu berusaha melepaskan diri dari urusan duniawi seperti pekerjaan, masalah sehari-hari, dan pikiran-pikiran yang dapat menyita perhatian. Pentingnya abstraksi dalam sholat dapat dilihat dari tujuannya untuk menciptakan ruang spiritual yang khusyuk dan penuh makna. Ini melibatkan kesadaran penuh terhadap kehadirat Allah. Sholat itu adalah suatu urgensi atau suatu hal yang penting di dalam agama Islam. Agama Islam menempatkan sholat itu pada grade pertama atau pada tingkatan pertama, dikarenakan sholat itu adalah sebagai tiangnya agama. Saking pentingnya sholat, Islam memprioritaskan sholat ini dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan berbaring. Sama saja harus tetap melaksanakan sholat, dikarenakan sholat itu adalah sebagai pilar, sebagai bentuk bahwasannya dia itu adalah orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam tetapi dia tidak sholat, maka dipertanyakan keislamannya. Bukan berarti dia itu adalah orang yang tidak Islam, melainkan keimanannya lah yang harus dipertanyakan. Berarti keimanannya itu adalah keimanan yang belum sempurna atau keimanannya masih lemah.